Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang kepada Bapak Muhammad Faid dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Leletul Fitria dengan NIM 24215000003 dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya terhadap materi bab 10, yaitu regresi linear with Python dengan studi kasus hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Sebelum masuk ke studi kasus, saya akan jelaskan dulu konsep dasarnya. Apa itu regresi linear? Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel bebas yang biasa disebut variabel independen atau variabel X dengan satu variabel terikat yang disebut variabel independen atau variabel Y. Tujuannya adalah agar kita memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Rumus dasarnya adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Di sini A disebut intercept yaitu titik potong garis terhadap sumbu Y, dan B disebut slope yaitu kemiringan garis regresinya dalam studi kasus kita nanti X adalah tinggi badan dan Y adalah berat badan. Jadi kita ingin tahu apakah berat badan seseorang bisa diprediksi dari tinggi badannya. Sebelum membuat model regresi, kita perlu tahu dulu seberapa kuat antara hubungan dua variabel tersebut. Nah, ini diukur dengan koefisien korelasi yang disimbolkan dengan huruf R. Dan nilainya berkisar antara -1 sampai 1. Kalau nilai R mendekati -1, artinya ada korelasi negatif yang kuat. Kalau X-nya naik, maka Y-nya akan turun. Kalau nilai R-nya mendekati 0, berarti X dan Y tidak memiliki hubungan sama sekali. Dan kalau nilai R mendekati 1, berarti ada korelasi positif yang kuat. Kalau X naik, Y juga ikut naik. Jadi semakin dekat nilai R ke -1 atau ke 1, semakin kuat pula hubungan antara variabelnya. Dan semakin cocok data tersebut dimodelkan dengan regresi linear. Untuk studi kasusnya, saya menggunakan data tinggi dan berat badan dari 10 orang yang saya simpan di dalam file bernama tinggi berat CSV. Di sini X adalah tinggi badan dalam satuan cm dan Y adalah berat badan dalam satuan kilogram. Datanya bisa dilihat di sini. Nah, misal tuh ada yang tingginya 151 dengan berat 63 kg. Ada yang tingginya 186 cm dengan berat 91 kg. Dan seterusnya. Dari 10 data yang tadi, saya hitung dulu rata-rata atau mean dari tinggi badan yang hasilnya 153,8 cm dan rata-rata berat badan hasilnya 65,3 kg. Setelah itu, saya hitung koefisien korelasinya menggunakan rumus Pearson, yaitu menjumlahkan hasil kali selisih setiap data terhadap rata-rata, lalu dibagi dengan akar perkalian jumlah kuadrat selisihnya. Hasil perhitungannya nilai korelasinya adalah 0,977. Ini termasuk nilai yang sangat tinggi dan positif, yang artinya nilai berat badan benar-benar sangat dipengaruhi oleh nilai tinggi badan. Karena korelasinya begitu tinggi, maka algoritmanya regresi linear ini cocok digunakan untuk memodelkan data tersebut. Sekarang masuk ke bagian implementasinya menggunakan Python di Google Colab.
Langkah pertama adalah memuat data. Saya menggunakan library Pandas dengan fungsi pdret CSV untuk membaca file tinggi berat CSV dan mengubahnya menjadi data frame, yaitu bentuk tabel yang bisa diolah oleh Python. Setelah data berhasil dimuat, saya ambil kolom tinggi menggunakan df tinggi untuk dijadikan variabel x dan kolom berat menggunakan df berat untuk dijadikan variabel y. Jadi fungsi df dengan tanda kurung siko ini gunanya untuk mengambil satu kolom tertentu dari tabel data kita. Langkah berikutnya adalah menghitung regresinya. Saya menggunakan library Skippy, tepatnya fungsi stats_linearGress, dengan memasukkan variabel x dan y yang sudah kita siapkan tadi. Fungsi ini istimewa karena bisa mengembalikan 5 nilai sekaligus dalam satu baris kode, yaitu slope, kemiringan garis regresi, intercept yaitu titik potong garis terhadap sumbu y, R yaitu koefisien korelasi yang sudah kita bahas sebelumnya, dan P yaitu p-value yang menunjukkan signifikansi statistik dari hubungan tersebut, dan STDR yaitu standard error dari atau tingkat kesalahan dari estimasi slope-nya. Setelah mendapatkan nilai slope dan intercept, kita bisa membuat fungsi sederhana bernama prediksi yang isinya adalah rumus slope dikali x ditambah intercept. Fungsi ini saya buat supaya bisa dipakai berulang kali untuk nilai x berapapun tanpa perlu menulis ulang rumusnya setiap kali. Sebagai contoh, kita masukkan x sama dengan 151 cm. Hasil prediksinya adalah Y kurang lebih 63,4 kg. Jadi model regresi ini memperkirakan seseorang dengan tinggi 151 cm memiliki berat badan sekitar 63,4 kg. Nah, untuk visualisasinya, terakhir, untuk implementasinya, kita bisa memvisualisasikan hasil regresi menggunakan library Matplotlib. Fungsi plt scatter digunakan untuk menampilkan di titik-titik data asli, yaitu sebaran tinggi dan berat badan yang sebenarnya. Kemudian fungsi plt plot digunakan untuk menggambar garis hasil regresi di atas data tersebut. Dan terakhir plt show digunakan untuk menampilkan grafik ke layar. Bisa dilihat grafik di slide ini. Titik-titik data mengikuti garis regresi dengan cukup rapat yang menguatkan bahwa korelasi antara tinggi dan berat badan data ini memang sangat kuat. Nah, ini dia contohnya kalau saya lakukan di Google Colab. Sama seperti tadi. Nah, sama hasilnya. Oke, mari kita lanjut ke simpulan. Dan sebagai kesimpulan dari review materi ini, saya dapat menyampaikan beberapa poin. Pertama, yaitu korelasi antara tinggi dan berat badan pada studi kasus ini tuh sangat kuat dengan nilai R sebesar 0,977, sehingga regresi linear cocok digunakan untuk memodelkan hubungan ini. Kedua, model regresi yang terbentuk yaitu Y sama dengan slope dikali X ditambah intercept dapat digunakan untuk memprediksi berat badan seseorang hanya dari data tinggi badan. Ketiga, Python sangat memudahkan proses ini melalui 3 library utama: Pandas untuk membuat data, Skippy Stats untuk menghitung regresinya, dan Matplotlib
Matplotlib untuk memvisualisasikan hasilnya. Dan yang terakhir, seluruh langkah ini dapat dijalankan langsung di Google Colab tanpa perlu instalasi tambah apapun. Demikian presentasi review materi regresi linear yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan waktu saya presentasi, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Muhammad Faid dan teman-teman sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.